Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan semuanya? Baik-baik saja? Sehat? Mudah-mudahan ya kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bisa beribadah kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang ingin saya bahas kali ini apa lagi ya? Yang ingin saya bahas kali ini, boleh nggak sih seorang suami itu nganggurin istrinya? Apa, nganggurin istrinya? Iya, boleh gak sih sang suami itu nganggurin istrinya? Mubazir banget ya, istrinya dianggurin. Dan ada nggak keterangannya ataupun referensinya yang diterangkan oleh ulama di dalam kitab? Maka jawabnya itu adalah ada. Kali ini saya bawa kitab Ihya Ulumuddin ya. Saya bawa kitab Ihya Ulumuddin. Di sana ada penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Saya bacakan dulu referensinya. Maaf, saya agak sedikit pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-imamul Ghazali, berkata Imam Ghazali, yanbaghi seharusnya ayyatiha suami mendatangi sang istri fi kulli arba'i layalin marratin, yaitu di setiap 4 malam sekali. Fahuwa a'dalu, maka hal itu lebih dianggap adil ataupun ideal lah gitu ya. Id adadun nisa'i, karena jumlahnya perempuan arba'un 4. Ail haddi aqsal jaizun, yakni batasan puncak yang boleh, fajaza at-ta'khiru, maka boleh mengakhirkan ila hadzal haddi, akan batasan ini, na'am sumuhun. Nah, saya bacakan dulu ya separohnya. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali berkata bahwa boleh bagi sang suami melakukan berhubungan intim ataupun idealnya berapa kali sih suami mendatangi sang istrinya, yaitu adalah setiap 4 malam sekali. Idealnya, kata Imam Ghazali seperti itu. Kenapa Imam Ghazali berkata seperti itu? Itu dikarenakan batasan sang suami boleh mempunyai istri itu kan sampai 4. Nah itu yang menjadikan patokan kenapa Imam Ghazali berkata seperti itu. Jadi kalau misalkan sang suami itu punya istri 4, misalkan waktu ngilirnya itu misalkan 1 hari selisihnya, misalkan nih gitu ya. Istri pertama 1 hari, istri kedua ya hari kedua, istri ketiga ya hari ketiga, istri keempat misalkan hari keempat. Nah maka nanti akan mendapatkan gilirnya istri pertama nih hari pertama gitu ya. Nah maka nanti akan bertemu lagi ke istri yang pertama setelah selesai ke istri yang keempat kan, nanti akan bertemu lagi nih ke istri yang pertama, seperti itu ya. Sehingga nanti akan ada 3 malam yang kosong gitu ya pada salah satu istrinya. Nah maka akan ditemui lagi nih sang istrinya itu pada malam keempat, seperti itu. Nah itu yang menjadikan dasar kenapa Imam Ghazali berkata bahwa boleh nganggurin istrinya itu adalah sekitar 4 malam sehari. Jadi bagusnya sih dalam waktu 1 minggu itu sang suami jangan sampai nggak ngelengok gitu ke istrinya ya. Seperti itu. Nah itu yang menjadikan dasar seperti itu. Jadi kalau kebayang ya, kalau suami yang punya istri 4, wow, harus lelaki yang top markotop ini. Dah, nanti ngelantur deh kalau udah ngebahas ke sana. Nah, udah paham ya? Nah, tapi ini belum selesai. Pasti banyak pertanyaan nih di otaknya para pendengar. Nah, kemudian di sini dilanjutkan yang bagi seharusnya ayyazida ataupun nggak apa-apa nih untuk menambahi untuk suami auyan kuso ataupun mengurangi bihasabi hajatiha sesuai kebutuhan istrinya. Dengar nih, sesuai kebutuhan istrinya. Fitah sini tujuannya adalah apa? Di dalam penjagaan. Fa inna tahsinaha, sesungguhnya menjaga istri agar tidak terjerumus ke haram. Misalkan si istrinya takut dikhawatirkan selingkuh misalkan, wajibun alaihi, maka ini adalah kewajiban bagi seorang suaminya. Nah sekarang ada timbul lagi pertanyaan, apakah itu memang hukum mutlak mengunjungi sang istri itu harus 4 malam sekali? Kalau yang dengar ini para pengantin baru pasti ini akan kelabakan. Karena pengantin baru yang umurnya itu masih muda-muda, itu biasanya di dalam 1 hari itu kuat nih sampai 3 bahkan sampai 4 kali nih siang malamnya. Aduh kalau saya harus nunggu sampai 4 hari ini gimana nih? Jadi ini bukan hukum mutlak hal seperti itu. Artinya idealnya diperbolehkan, istilahnya seperti itu ya. Jadi kan terusan juga disampaikan auyan kuso, boleh kok mengurangi waktunya. Kalau misalkan kuat bagi pengantin baru sehari sampai beberapa kali ya nggak apa-apa, lakukanlah hal itu gitu. Nah ini mungkin yang lebih cocoknya seperti umuran saya nih yang udah umur 40 tahunan gini kan beda itu kekuatannya sama seperti pengantin baru gitu ya. Nah maka idealnya itu seperti itu ya. Dan adapun masalah ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan ya dari tingkatan-tingkatan umurnya ya, kalau yang sebelumnya pernah lihat pembahasan di video saya sebelumnya.
Seperti itu ya. Jadi untuk ini sih sebenarnya boleh dikurangi oleh suami, oleh ditambahi oleh sang suaminya. Artinya adalah ya sesuai kebutuhan istri ataupun sesuai kebutuhan sang suami. Hanya saja di sini dikatakan bihasabi hajatiha, sesuai kebutuhan sang istrinya. Jadi yang dikatakan sesuai kebutuhan sang istrinya, jangan sang suami itu berpikir kalau misalkan sang istri nggak memenuhi keinginan suaminya maka terlaknatlah sang istrinya. Jangan berpikir hanya sang istrinya saja loh yang terlaknat. Kemudian kalau misalkan istrinya yang lagi pengen, kemudian sang suaminya yang hare-hare aja gitu, apakah terlaknat enggak bagi sang suaminya? Sama ya. Maka jangan berpikir hanya istrinya aja nih yang akan kena laknat. Sang suami pun ya kalau misalkan sang istri meminta, maka itu ya harus dipertimbangkan dong ya. Ya kalau misalkan untuk seorang istri kalau minta itu kebanyakan malu. Iya, saya paham kebanyakan wanita itu malu ya. Tapi itu malu biasanya sih bagi pengantin anyar. Ya sekitar 1-5 tahun. Tapi kalau yang udah berumah tangga seperti saya udah puluhan tahun, masa masih mau terus mengukut kemaluannya sama sang suami? Toh memang itu adalah kebutuhan biologis bareng-bareng. Jadi kalau menurut saya wahai para istri, ya gak perlu malu juga ya. Karena itu memang kebutuhan Anda seperti itu. Jadi kalau misalkan wahai para suami, jika istri Anda mau, maka di sini dikatakan wajibun alaihi. Menurut Imam Ghazali di sini dikatakan maka wajib bagi sang suami untuk memenuhi akan kebutuhan biologis sang istrinya. Kenapa harus dipenuhi kebutuhan biologis sang istrinya? Kenapa? Karena fitah sini. Karena menjaga. Menjaga dari apa? Menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Fa inna tahsinaha, sesungguhnya menjaga istri dari hal yang diharamkan. Ya, apa saja itulah. Gitu ya, karena sang istrinya merasa tidak selalu terpuaskan oleh sang suaminya, misalkan ya tidak sedikit bagi sang istri yang tidak mempunyai iman, sehingga naudzubillah sang istrinya itu sampai berani berselingkuh misalkan begitu ya. Nah oleh karena itu diharuskan ada komunikasi yang betul antara suami dan juga istri seperti itu ya. Bisa difahami ya apa yang saya dibahas kali ini mudah-mudahan. Tapi ada yang ingin saya sampaikan ya wahai para suami, ada yang harus diperhatikan itu ada kepuasan sang istri ya wahai para suami, karena secara penelitian itu saya merasa kasihan juga ya kepada para wanita. Secara penelitian itu sekitar 50% wanita itu tidak bisa sampai kepada puncak orgasme gitu ya. Tidak sampai pada puncak orgasme. Oleh karena itu bagi sang suami yang bisa menyenangkan sang istrinya ketika berhubungan intim itu adalah ketika sang istrinya itu bisa sampai pada puncak ar-rasyah al-jinsiyah. Jadi artinya ar-rasyah al-jinsiyah itu sampai inzal, sampai keluar, sampai orgasme lah istilahnya itu seperti itu ya. Jadi layaknya kalian melakukan berhubungan intim tidak meniru seperti binatang. Karena kan kalau binatang itu nggak ada porefly, nggak ada cumbuk-mencubuk dulu, nggak ada merayu dulu kan. Kalau binatang ya asal masuk keluar ya udah dan pergi begitu saja. Jadi artinya jangan sampai sang suami itu tidak mengetahui apakah istrinya mendapatkan kepuasan atau tidak. Asal suaminya merasa udah puas lalu tidur dengan enaknya tanpa mengetahui sang istrinya ya setelah itu. Nah itu ini menurut penelitian ya, menurut penelitian itu seperti itu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan para pendengar semuanya, kita bagi suami yang bisa menyenangkan istrinya dan juga istri yang selalu bisa menyenangkan suaminya. Akan apa yang saya disampaikan, mohon untuk para pendengar untuk berpikir positif, jangan berpikir negatif, karena apa yang saya sampaikan ini adalah hukum yang memang jelas yang ada di dalam kitabnya yang disampaikan oleh ulama seperti itu ya, agar kita mengetahui akan perihal hukum mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.